Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 2 yang beranggota di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang perbedaan pandangan pendidikan menurut Braman. Di sini saya akan menjelaskan yang pendahulunya dulu, yaitu filsafat pendidikan berfungsi sebagai landasan teoretis yang menentukan tujuan, kurikulum, dan metode pengajaran di sekolah. Barmet, seorang filsuf pendidikan terkemuka, mengklasifikasikan pandangan pendidikan ke dalam 4 aliran utama yang saling beroposisi, yaitu perennialisme, esensialisme, progresivisme, dan rekonstruksianisme. Klasifikasi ini didasarkan pada spektrum orientasi waktu dari masa lalu hingga masa depan dan pandangan mengenai fungsi pendidikan di masyarakat. Secara mendasar, keempat aliran ini berbeda dalam hal apa yang mereka anggap paling penting dan diajarkan, tujuan akhir yang ingin dicapai siswa, serta peran guru dalam proses pembelajaran. Perbedaan inilah yang akan diuraikan secara rinci di bawah ini. Yang selanjutnya ada perennialisme. Perennialisme adalah aliran filsafat pendidikan yang paling konservatif, berpandangan bahwa hakikat manusia dan alam semesta bersifat tetap, sehingga pendidikan tersebut harus berfokus pada penemuan dan penanaman kebenaran abadi yang bersifat universal. Tujuannya adalah melatih akal dan rasio peserta didik yang dianggap sebagai esensi kemanusiaan melalui disiplin mental yang ketat. Kurikulumnya sangat didominasi oleh liberal arts dan studi mendalam terhadap karya-karya agung atau biasa disebut great books dari peradaban klasik, sebab karya-karya tersebut atau karya agung itu dipercaya mengandung prinsip-prinsip moral dan intelektual yang tidak berubah. Dalam perennialisme, guru berfungsi sebagai otoritas dan model intelektual yang memimpin diskusi sokratik dan penalaran logis, bertujuannya untuk menghasilkan individu yang berkarakter rasional dan bermoral. Selanjutnya ada esensialisme. Esensialisme merupakan aliran konservatif yang lebih berfokus pada aspek praktis dan sosial yang menegaskan bahwa sekolah harus mengajarkan intisari esensial dari pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai budaya yang telah teruji oleh waktu dan diperlukan untuk fungsi sosial yang efektif. Tujuan utamanya adalah memastikan setiap peserta didik menguasai keterampilan dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung, hingga ke mata pelajaran inti dengan standar yang tinggi melalui disiplin akademis dan bekerja keras. Kurikulumnya disusun secara singkat dan terstruktur di sekitar mata pelajaran inti tersebut, yaitu menekankan penguasaan materi dan evaluasi terstandar. Di sini, guru adalah seorang ahli materi yang memiliki otoritas penuh untuk membimbing dan mendisiplinkan siswa menggunakan metode pengajaran yang efisien seperti ceramah, latihan, dan hafalan. Selanjutnya, progresivisme. Progresivisme yang berakar dari pemikiran John Dewey adalah aliran yang sepenuhnya berorientasi pada peserta didik dan perubahan, menolak fokus tradisional pada pengetahuan sintesis. Aliran ini berpendapat bahwa pendidikan adalah proses hidup itu sendiri, di mana kebenaran ditemukan melalui pengalaman langsung, inquiry, dan pemecahan masalah yang relevan dengan masa kini. Tujuan pendidikan adalah melatih siswa untuk menjadi individu yang adaptif, demokratis, dan terampil dalam berpikir kritis untuk mengatasi tantangan sosial. Kurikulumnya bersifat fleksibel dan interdisipliner, berpusat pada minat
dan kebutuhan siswa sering menggunakan metode proyek. Guru berperan sebagai fasilitator yang merencanakan lingkungan belajar yang kaya dan matang, bukan sebagai penyampaian fakta. Selanjutnya, rekonstruksionisme yang dipelopori oleh Bennett adalah aliran yang paling radikal memposisikan pendidikan sebagai agen utama perubahan sosial yang bertujuan membangun kembali masyarakat yang lebih adil dan demokratis. Berbeda dari progresivisme yang hanya beradaptasi, aliran ini menuntut sekolah untuk mengidentifikasi dan mengkritisi krisis sosial seperti ketidakadilan, rasisme, perang, dan secara aktif melatih siswa untuk menjadi pemimpin perubahan sosial. Kurikulumnya berpusat pada isu-isu sosial, kontroversial, dan kebutuhan masyarakat, menekankan proses pengambilan keputusan demokratis dan aksi sosial di dunia nyata. Guru di sini berperan sebagai reformis yang membantu siswa merumuskan visi masa depan yang lebih baik dan bertindak berdasarkan visi tersebut. Selanjutnya, kesimpulan. Perbedaan utama pandangan pendidikan Balma terletak pada fokus orientasi waktunya, perennialisme dan esensialisme merupakan aliran konservatif yang berorientasi pada masa lampau, bertujuan untuk melestarikan dan mewariskan pengetahuan. Perennialisme fokus pada pelatihan akal melalui kebenaran abadi dari karya agung. Sementara esensialisme fokus pada penguasaan keterampilan dasar dan disiplin akademis yang esensial. Sebaliknya, progresivisme dan rekonstruksionisme adalah aliran progresif yang berorientasi pada perubahan. Progresivisme menekankan adaptasi terhadap lingkungan melalui pengalaman siswa di masa kini, menjadikan siswa pusat pembelajaran. Sementara yang paling radikal, rekonstruksionisme menuntut pendidikan menjadi agen perubahan sosial yang aktif untuk membangun kembali masyarakat yang lebih ideal dan adil di masa depan. Fokus pada isu-isu sosial. Dengan demikian, filsafat ini membantah dari mempertahankan tradisi hingga memimpin reformasi sosial. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.